Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja, puji, syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan insyaallah kepada kita sekalian, yaitu adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan pada kita, yang akalah pentingnya yaitu adalah nikmat insyaallah kesadaran pada diri Bapak Ibu sekalian hingga dapat menghadiri kajian ini seraya kita membaca, mengkaji, menganalisa Al-Quran Karim, ayat-ayat Allah sebagaimana perintahnya Allah, yaitu kita selalu untuk mewajibkan diri kita untuk mengkaji, talabul ilmi ayat-ayat Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh Nabi Allah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Insyaallah juga semoga salawat serta salam terlimpahkan pada seluruh pengikutnya, keluarganya, dan insyaallah juga pada kita sekalian, hingga anak kita yang mau mengikuti Shiratal Mustaqim, tuntunan yang kukuh, kokoh, yang lurus, sempurna, yaitu Al-Quran Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rahimakumullah, kami ingin menyampaikan yaitu bab tentang puasa, mana nanti sekitar tanggal 13 kalau bulan sana itu 1 Ramadan bertepatan dengan am atau tahun musim, yaitu tanggal 13 April. Pengertian puasa itu kalau bahasa Arabnya itu adalah dari akar katanya itu soma yasumu, ya masdarnya asom, kemudian jamaknya asyam. Ya. Pengertian dari som itu artinya ada imsak, ya, yaitu menahan makan, minum, dan larang-larangan apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah sejak fajar shadiq hingga masuknya ghurubus syams ataupun maghrib, ya. Itu adalah awal daripada malam. Nah, dari kami ini ingin mengajak pada diri bapak-bapak ibu sekalian, yang mana mungkin pola pikir kita itu dan dari zaman dahulu mungkin masih ada, ya, mungkin yang belum tentang mana daripada puasa itu sendiri. Ya, karena memang kebanyakan manusia, umat Islam khususnya, itu hanya dibaca saja, tapi tidak ditadaburi, tidak dievaluasi apakah itu benar atau salah. Ya, tentunya di kajian kita ini inginnya adalah mengerti, memahami apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran Karim.
Karena di kajian kita adalah kajian tentang kajian tematik ya. Tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain hingga mendapatkan apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Yaitu metode tersebut namanya adalah tafsir tematik. Dan memang tafsir tematik ini sangat penting karena memegang peranan dalam menyelesaikan masalah problem-problem di berbagai masalah di masyarakat. Nah, sering kita sampaikan bahwa surat dalam bab Syam itu yaitu tentang ayat yang sering disampaikan dari surat Al-Baqarah 183 hingga 145. Nah, 185. Alhamdulillah syaitan rajim, kami tulis dulu. Surat 2 193. Mana? Alhamdulillah syaitan rajim sebelah kiri atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering disampaikan oleh para penyampai dimanapun ada di waktu mungkin rekan-rekan kita, saudara-saudari kita di masjid. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah wahai orang-orang beriman. Ampun tidak ya itunya. Ini ditujukan pada siapa? Orang-orang yang beriman tentunya. Kutiba. Kata kutiba ini adalah kalimat yang dari kata katba ya. Kutiba, kataba. Kalau kataba yang tubuh itu menulis. Kalau kutiba berarti kan sudah ditulis di. Kalau kataba yang tubuh, kalau itulah dari bahasa dia adalah fuila mudhof. Tentunya setelah ditetapkan, dituliskan, ditentukan, yaitu apa? Asyam. Syam itu berarti bukan hanya saum, tetapi kan asyam itu kan jamak daripada saum. Jadi adalah puasa. Bukannya satu hari. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya sudah ditetapkan, dituliskan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar tujuannya adalah takwa. Ada sering disampaikan yaitu mansoma ya, ini kabar hadis mansoma Ramadana imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum berpuasa pada bulan Ramadan imanan dengan iman wahtisaban mengharap ya, harap pada Allah akan ghufrallahu mata kodama, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya kita harus maksudnya mengevaluasi lah, apakah tujuan puasa itu adalah maghfirah? Hanya itu saja. Tentunya kalau berpikir logis kita setelah puasa berarti sudah seperti halnya tidak punya beban apapun, karena akhirnya ya itu tadi, karena sudah diampuni segala dosa-dosanya. Makanya sering penyampaian ini kan disalah artikan itu seperti halnya seperti istilah Idul Fitri, kembali fitrah, kembali pada seperti bayi manusia yang kembali lahir. Nah, seperti hal-hal seperti itu tentunya kita harus mengevaluasi. Padahal Al-Quran itu menyebutkan bahwa tujuan puasa itu bukan itu.
Tujuan puasa adalah karakter manusia yang bertakwa. Tentunya lebih luas. Takwa itu maknanya, kalau kebanyakan, maaf ini yang menyampaikan ya, adalah meninggalkan segala larangan Allah dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Tentunya kalau misalkan hanya itu, tentunya juga manusia juga harusnya mengetahui dong apa-apa yang diperintah Allah, apa-apa yang dilarang Allah. Nah, apakah diri kita itu sudah mengevaluasi apakah apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah? Tentunya kita juga harus mengevaluasi. Kalau misalkan arti takwa seperti itu. Nah, mendefinisikan takwa itu sangat luas. Hanya sebatas sebagai hanya ampunan saja tentunya tidak cukup. Ya. Kembali kita melihat bahwa arti takwa itu kan kita sering menyampaikan, yaitu surat Al-Baqarah ya. Sebelumnya yaitu sebelah kanan atas surat Al-Baqarah 177. Bukan, bisa dilihat 177 ya. Karena paling atas ayatnya paling panjang ya. Ya bukan paling panjang. Hampir setengah halaman. Laisal birra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati. Bukanlah kebaikan kamu sekalian, albir, birun itu adalah bentuk sesuatu yang baik. Bukanlah kebaikan itu seperti halnya kita menghadapkan wajah kita ke barat atau timur, yaitu adalah bentuk dalam badan kita menghadap pada kiblat. Misalkan kalau daerah timurnya Ka'bah berarti Indonesia ya. Kalau misalkan di baratnya seperti Amerika, bisa menghadap barat atau menghadap timur. Yang penting menghadap pada Ka'bah. Itu bukanlah itu, karena hanya ibadah-ibadah makdoh seperti sholat. Asal biru antual wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra, ayatnya panjang. Yaitu diantaranya adalah man amana billah, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada apa? Yang akhir, hari akhir. Tentunya hari akhir itu adalah ketetapan kita. Misalkan sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, detik ini juga bisa saja. Makanya kita harus bersiap diri setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Itu adalah kita mempercayai adalah hari akhir. Karena itu penentuan kita saat ini adalah percaya pada iman pada hari yang akhir. Kemudian percaya kepada iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya. Kemudian iman kepada nabi-nabinya. Wa atal mala ala hamdihi. Dan apa? Wala atal mala, mendatangkan atau memberikan hartanya dengan atas dasar cinta pada Allah, atas dasar cinta kepada aturan-aturan Allah. Kepada siapa? Yaitu memberikan harta.
kepada siapa saja? Dzawil qurba, kepada kerabat. Dari kerabat ini dari akar katanya koroba. Kalau koroba itu berarti yang dekat apa saja? Tentunya bapak, ibu, anak, siapa? Saudara. Sanak kerabat kan itu ya, yang paling dekat. Paman, bude, adik, apalagi mertua, tentunya orang tua ya, tetangga, yang kerap kan deket-deket. Ya, seperti jenengan ini deket-deket siapa? Itu seperti halnya yang dari kata koroba, wal dzawil qurba, luas kan? Mana kurba? Tetangga dekat, kanan kiri, belakang, depan. Jadi kita ini juga ada perintah di sini. Wa ta'ala alam dzawil qurba wal yatama. Kemudian anak yatim. Anak yatim, wal yatama wal masakin. Miskin. Nah, arti miskin itu dari akar katanya sakana, Pak. Sakana yaskudu, menetap. Sering saya menyampaikan bahwa miskin itu adalah seseorang yang tidak punya pekerjaan, menetap di rumah, tidak ada kerjaan, gimana? Mencari keluar dan sana kemari tidak ada yang bisa dikerjakan. Kalaupun bisa kerja, itu tidak bisa menghidupi untuk dirinya. Untuk bisa makan pun juga sangat susah. Arti miskin itu. Jadi untuk keadaan ini ya, saya pernah share itu berita tentang keadaan secara pandemi setahun ini sekitar 27,5 juta orang miskin. Itu kategori orang miskin untuk pemerintah BPS ya. Bahkan mungkin Mas Haji juga tahu ya. Jadi badan statistik menyatakan bahwa 27,5 juta rakyat Indonesia itu 10%-nya dari 275 juta seluruh rakyat Indonesia itu 10%-nya adalah miskin. Ya. Jadi kehilangan mata pencaharian karena pandemi itu karena menetap di rumah. Dan kok sekarang maunya kita mau menetap di rumah terus-terusan, udah mau keluar, ya akhirnya kita dimiskinkan oleh Allah. Udah mau keluar kok, maunya di rumah terus. Itu kan sakana 10 itu kan menetap di rumah terus. Ya kita harus berbalik dong cara berpikirnya. Wa sakin wa ibn sabil. Ibnu sabil itu ibu anak, sabil itu saya menyebutnya adalah garis hukum. Berarti apa? Pejuang. Pejuang dalam garis hukum ya. Tentunya para veteran, para yang berjuang secara luas tentunya, para penyampai Al-Quran, para pejuang-pejuang. Kalau misalnya dalam peperangan ya mereka lah orang-orang yang mendapatkan. Wabisabil wasailin. Sailin dari akar kata sa'ala yas'alu. Nah, seperti halnya 189 surat Al-Baqarah, yas'aluna kanillah hilal. Itu kan mereka bertanya tentang hilal, tapi nanti babnya di lain. Kemudian wasailin yaitu orang yang minta-minta, kita beri, Pak. Ada bagian dari mereka itu yang diberikan. Tapi ya orang-orang minta-minta itu tentunya orang-orang yang diketahui benar-benar untuk digunakan sesuai dengan harapan yang kita berikan, bukan untuk disalahgunakan. Wasailin, wafirqob. Rikob itu adalah rokok bayar. Kubu itu adalah menjaga, bukan pengertian rokib, atidun itu rokibun itu yang maaf penyebutannya adalah malaikat. Tentunya nanti salah. Malaikat adalah dari kata malaka,
Malaka itu memiliki mulkun, juga artinya kerajaan, kuasa, ya kuasa. Tentunya segala sesuatu yang di alam semesta raya ini. Nah, rikob artinya adalah yang menjaga. Ya tentunya kalau misalkan yang menjaga rumah kita siapa? Pembantu rumah tangga. Itu diantaranya seperti itu. Mereka orang-orang yang mau menjaga karyawan kita, menjaga bisnis kita, usaha kita, mereka mendapatkan bagian di sini. Rikob. Masalah. Kemudian yang poin ketujuh yaitu sholat, mendirikan sholat, didirikan Pak. Zakat, yuzaki itu artinya adalah cerdas Pak, kecerdasan. Dalam umum ya, secara umum. Kalau azaki yaitu bukan suci tapi yang cerdas, yang pandai. Ya, kalau pandai mungkin maaf dalam hal mungkin bisa dengan serius belajar pandai. Cerdas itu berpikir kritis, bukan ikut-ikutan. Azka berarti yang lebih cerdas. Azaki, para nabi itu mereka orang yang cerdas semua. Walaupun buta huruf Nabi Muhammad, tapi cerdas. Zaki, zakat itu adalah memberikan zakat. Ya. Kalau misalkan dalam bentuk harta, tentunya adalah mengentaskan pemahaman untuk mau tahu hukum-hukum Allah dengan harta, mendirikan pendidikan sekolah-sekolah seperti itu, pondok-pondok pesantren, kajian-kajian itu dalam bentuk-bentuk zakat. Sangat luas kalau artinya memberikan zakat, bukan hanya dalam bentuk uang ya. Wal mufuna bi ahdi idza ahadu. Yang ke-9 yaitu menunjukkan ketegasan atau janji. Yaitu janji-janjinya itu, adakah orang yang melanggar janji? Ada Pak. Pejabat itu disumpah enggak? Para dokter disumpah enggak? Orang-orang yang masuk karyawan disumpah enggak kadang dibaiat? Maaf ya. Ada juga aturan-aturan kode etiknya. Sangat tidak boleh korupsi, tidak pergunakan wewenangnya. Itu menunjukkan mufuna bi ahdi tidak ahadi. Ahdun itu yang lebih luas saya mengartikan adalah ketegasan. Jadi punya ketegasan dalam hal tindakan, dalam berjanji. Kemudian yang 10 banyak ya Pak ya. Yaitu wasabir fil ba'sa'i, sabar Pak. Sabar fil ba'sa, walaupun dalam keadaan sewu yang sangat kritis gitu. Fil ba'sa buat dorok itu baksun itu sangat gimana ya, wah luar biasa ya. Ini coba lagi di musim pandemi seperti ini rakyat kecil itu banyak yang luar biasa, sengsara ya. Fil ba'sa, sengsara. Wa doror ini darurat Pak, dorurah. Bahasa Arab darurat itu bahasa Arab. Dari bahasa darurat itu dorurotun, andoror, masih biror, andoror. Itu dari bahasa Arab. Begitu juga fil ba'sa wa doror. Wahinal apa dalam keadaan kuat. Mulai kamil sodaku, wa mulai kahul. Mereka inilah yang mengerjakan semuanya dari iman, terus memberikan harta. Yang paling penting ini setelah iman itu harta Pak. Ini yang paling susah Pak. Paling susah Pak.
Kenapa? Dari iman itu kemudian harta Pak yang diutamakan, bukan sholat sama zakat. Awal Pak, kalau udah punya harta itu kadang susah Pak. Urutannya seperti itu. Ini cuman sekilas satu ayat ya tentang orang mutakin, ciri-cirinya seperti itu ya. Nah, ini Allah itu mengetuk hati kita itu seperti itu. Belum sering pernah disampaikan yang lalu surat 3 133 kan. Itu kan sama ayatnya sebelah kanan atas surat 3 133. Nih, perbandingannya juga. Ini belum ayat-ayat yang lain. Kalau saya langsung 3 103 136. Ini perluasan arti puasa ya Pak ya. Yang tujuannya bukan hanya maghfirah. Kita maaf ya, maghfirah, istighfar. Tadi ada Pak Mam pertanyaan, apakah bagaimana dengan hanya istighfar saja sudah bisa menghapus segala dosa? Ini aja susah Pak. Masalah harta, menegakkan sholat benar-benar tidak bolong-bolong. Setelah puasa ternyata ninggalnya sholat. Banyak. Sholat cuma waktu berpuasa saja. Dari sholat, dari puasa hilang kabeh. Nah ini, kemudian surat 3 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan kita diperintahkan fi'il amr ya itu sini adalah untuk cepat-cepat. Wasari'u. Saro'a yasro'u itu artinya segera, lari. Kalau bukan jalan, sari, segeralah. Besar ila maghfiratin min rabbikum, yaitu maghfirah. Ya tentunya ini berhubungan tadi tentang hadis tadi, masya Ramadan ila maghfirah. Istilah maghfirah itu adalah kembali pada tuntunan Allah secara luas, secara kafas, secara komprehensif yang tercantum dalam Al-Quran. Maghfirah ya, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat, dan jannah ataupun surga nanti yang luasnya seluas samawat yang pernah saya sampaikan di bab pengertian samawat yang tidak saya sampaikan sih. Waidat dan disediakan, ini disediakan Pak, betul. Sudah disiapkan untuk orang-orang mutakin ini. Akhirnya ada di sini, berarti kita itu tinggal mau atau enggak sih itu. Tapi syarat-syaratnya ya tadi Bang. Secara luas seperti ini hanya satu ayat 2 ayat ya. Jadi jannah itu sudah disiapkan. Sudah sih yang di sini. Kita lihat ini sudah disiapkan dan sudah tinggal nanti disempurnakan oleh Allah. Yang kita tempati itu dan tentang pengertian samawat wal ard. Kemudian ayat selanjutnya alladzina yunfiquna fis-sarra, yaitu menafkahkan hartanya. Nah, ini kembali tadi syaratnya dari orang mutakin itu mesti harta dulu Pak. Sangat berat ya, berat Pak, masalah harta. Makanya manusia itu kebanyakan kalau sudah punya harta itu pengennya apa Pak? Menumpuk harta. Tetapi yang diutamakannya adalah nafkah dan memberikan harta. Wa yunfiquna fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan senang ataupun susah, walaupun dalam keadaan darurat Pak, tadi saya sebutkan sarra ya, itu dan senang Pak, punya harta, jabatan, itu kita juga tetap wajib itu Pak, menafkahkan harta kita. Walaupun dalam keadaan darurat Pak, dalam perang pun Pak, dalam keadaan kritis itu juga wajib Pak. Saya maghfiratin min rabbikum. Tadi kemudian 134-nya yaitu bisarra wa dharra, yaitu pertama adalah menafkahkan harta mereka dalam keadaan susah ataupun senang ataupun susah.
Kemudian yang kedua yaitu wal kadhib itu menahan rasa jengkel, Pak. Ojo jengkelan. Hati jengkel itu ditinggalkan. Wal afinan nas, memaafkan manusia. Ini adalah sifat-sifat dari orang yang takdir. Wal afinan nas, wallahu yuhibbul muhsinin, tentunya adalah mereka adalah orang yang muhsin, yaitu orang yang berbuat baik. Allah sangat sukai. Walladzina fa'alu fahisatan, surat 135. Walladzina fa'alu fahisatan, dan jika mereka itu berbuat fasik atau maksiat, fahisyah, kekejian, audzulam afsamu, ataupun dolim pada mereka setelah berbuat dolim, ya, walladzina fa'alu fahisatan audzulam afsamu, kemudian mereka itu dzakarullah. Apakah bisa terjadi pada manusia sekelas Nabi pun juga sama? Manusia sekelas Nabi pun juga pernah berbuat, bisa saja, karena ayatnya ada. Surat 3 135. Walladzina fa'alu fahisyatan audzulam anfusahum, dan makanya diperlukan adalah zikir. Selalu kita walaupun di suatu pekerjaan, sibuk-sibuknya apapun, selalu zikir pada Allah. Tentunya walaupun dalam keadaan siang hari, itu juga harus tetap selalu zikir pada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan membaca artinya, mengetahui artinya. Itulah maksud Allah, fastaghfaru lidunubihim. Makanya Allah tentunya akan membalasnya dengan ampunan Allah, astagfirullah. Bukan hanya ucapkan saja, Pak, tapi kan tentunya dengan amalan-amalan. Walau ya berubah ilallah, wala bisiru ala mafalu, dengan syarat wala bisiru ala mafalu, tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi syaratnya, Pak. Nah, kalau pikir hanya diucapkan saja, tetapi kalau misalkan tidak kan mengulangi lagi, ya sama saja, tentunya bukan taubat, masih belum kapok. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka sebetulnya tahu. Ini kalau dikembangkan lagi dengan surat mana? Surat 4 dari 17 18 ya. Nah, 4 ini sebelah kiri tengah. Surat 17 18. Tapi kami tidak bahas ini tentang masalah. Kami membahas tentang masalah puasa. Jadi kalau misalkan mansoma Ramadan dan iman wa ihtisaban firallahu ma taqaddama min dzambi, itu juga karena tujuannya adalah puasa adalah untuk takwa yang lebih luas. Kemudian tentang pengertian masalah apakah puasa itu juga berlaku untuk orang-orang terdahulu. Tentunya ya ayat ini sudah menjelaskan bahwa ini sudah di alladzina min qablikum, surat 2 123 kan juga sudah berlaku pada orang yang terdahulu. Tentunya juga para nabi pun juga sudah melakukannya. Karena alam semesta ini kan diciptakan dengan seluruhnya, itu kan sama aturannya, juga berlaku untuk seluruh manusia yang ada di alam semesta raya. Tercantum dalam surat 9 atau Taubah 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahwa pada hitungan iddah, ada masa iddah ya, hitungan. Ada istilah iddah itu kan, hitungan pada Allah itu adalah syuhur. Syuhur itu adalah jamak daripada syahrun.
jamaknya bulan artinya ya. Syahr itu kalender. Kalau qamar itu yang bulan yang mengitari bumi sebagai satelit. Itu beda dengan syahr dan qamar ya. Jadi bahwa syahr itu indallah pada di sisi Allah itu hitungannya adalah 12 bulan. Di kitabillah pada ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nah kalau puasa Ramadan, ini Ramadan ini kan bulan yang ke-9 ya. Sedangkan 4 bulan hurum yang kita ketahui bahwa itu adalah pada bulan yang ke-11, 12, 1, kemudian 7, yaitu Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah. 4 bulan hurum ya. Dzul Hijjah. Kemudian Muharram atau Syura. Kemudian Rajab. Kalau saya lahirnya di tanggal 10 Muharram, Pak. Makanya sangat mudah. Jenengan udah tahu tanggal lahirnya berapa jenengan? Yang Hijriah loh Pak, bukan Masehi. Sudah nggak tahu semuanya? Loh, ada yang belum? Ya. Orang Jawa dulu itu tahu Pak. Iya Pak. Terus ya. Anak-anak saya ini bagi saya catat yang nikah saya itu tanggal lahir anak saya itu bulan Hijriah, tanggal berapa, jam berapa itu. Jadi biar ingat. Jadi waktu saya kecil dikasih tahu sama ibu, kamu lahirnya tanggal 10 Syuro. Oh 10 Muharram. Banyak yang puasa. Ya, ini kembali sini. Nah, apakah bulan puasa atau bulan Ramadan itu di tanggal 9 itu masuk bulan hurum? Bulan mulia? Ini pertanyaan. Tentunya tidak. Karena ayatnya nyatakan bahwa 9 dari 936 bulan Ramadan bukan bulan mulia. Tetapi bulan diturunkannya nanti di surat 2 185 turunnya Al-Quran. Nah, dan tentunya Al-Quran menyatakan bahwa bulan Ramadan bukan bulan hurum, bukan bulan mulia, tapi adalah bulan waktu turunnya itu benar. Kemudian ayat selanjutnya surat 936, dzalika dinul qayyim. Itulah din yang lurus tegak. Sudah cukup ini dulu. Bahwa di sini adalah ketentuannya bahwa syariat, aturan itu sudah zaman dahulu. Sudah zaman dulu waktu perciptaan alam semesta raya ini. Kesatu juga surat Al-Baqarah 285 ya, sebelah kanan tengah. Al-Baqarah 285. Ini kurang lebihnya Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Taubah. Bolak-baliknya Amanah Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman para rasul-rasul bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang telah diturunkan ya. Ini kemudian bahwa para rasul itu tentunya beriman apa yang telah diturunkan. Rasul itu kembali lagi pengertian Nabi dan Rasul ya. Sudah saya sampaikan dahulu, kita tidak bahas. Rasul itu adalah menyampaikan ayat, sedangkan Nabi itu menyampaikan ayat dan diberi pangkat kenabian. Dan orang yang beriman wal mu'minun kullun, seluruh rasul dan orang yang beriman amanah, beriman apa-apa yang telah turunkan, yaitu beriman kepada Allah. Surat 2 185
kan sama dengan surat 2, surat 3 tentang iman pada Allah. Nah, kemudian langsung malaikat, wal kitab, kemudian iman pada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin rusuli. La nufarriq, faraqo adalah misah-misahkan. Firqah berarti adanya kelompok-kelompok. Nah, ini Al-Quran tidak mau. Al-Quran maunya adalah satu semuanya, satu hukum, satu aturan. Allah tidak mau, dan Allah tidak membeda-bedakan. Tidak mau membeda-bedakan, memisah-misahkan antara aturan seorang rasul dengan rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan semuanya para orang rasul dan orang yang beriman, mereka berkata, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Setelah sami'na kami mendengar, wa ata'na kami patuh, ghufranaka yang diminta apa mereka itu para rasul? Rasul itu mereka berdoa itu selalu masalah ampunan, Pak. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami, ya Rabb yang maha pembimbing, yang maha menunjuki, dan wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami berkembali. Disitulah makna daripada orang-orang yang mau bertakwa. Tentunya sangat luas artinya orang yang bertakwa. Ini hanya beberapa ayat dari surat 2 107, kemudian 3 133 sampai 136. Nah, kalau yang 136-nya ulaika jazaa'u maghfiratum min rabbikum. Ya. Makanya kan ada 136 di akhirnya. Mereka lah orang takwa itu adalah jazaa'u min rabbihim. Jannatun, itu kan jamak. Dari kata jamaknya jannah. Jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha wa ni'ma ajrul mu'minin. Dan adalah ini di surat 3 136 akan diberikan jannah, Pak. Surga-surga. Ini janji Allah. Dan yang paling utama diminta oleh para rasul itu adalah ampunan. Bukannya harta, niatnya itu maaf ya, ibadah minta harta, enggak. Dan setiap sujudnya, setiap rukuknya, setiap doa sebelum sujud yang kedua itu adalah masalah ampunan, bukan duniawi. Kemudian dilanjutkan surat 183, terus ayat selanjutnya 185 ya. 184 maaf ya. Ayyaman ma'dudat. Ya, tentunya adalah pada hari berbilang. Surat 2 184 ya. Ayat itu menunjukkan jamak dari kata yaum. Kalau yaum itu mufrad satu, berarti kan puasa lebih banyak. Karena di waktu nanti 185-nya itu syahrun, 1 bulan, yaitu 30 jumlahnya. Ayyam ma'dudat. Pamangkan nami kumaridun. Ya, marid itu adalah sakit. Au ala safarin. Ala safarin kalau diartikan hanya perjalanan, mohon maaf, itu hanya sempit. Saya mengartikan bahwa safar itu dalam keadaan yang berbeban. Karena memang artinya safar alias biru itu ada pengertiannya adalah perjalanan. Kalau mungkin orang-orang zaman dahulu ya perjalanan sangat jauh, tapi sekarang naik sepeda motor. Coba jenengan jalan kaki, ya pastilah letih. Memang artinya safar itu adalah letih, capek,
perjalanan. Tapi nanti ada kata-kata kunci, Pak. Kata-kata istilahnya sama dengan kata-kata lain yang mengatakan safar itu bukan perjalanan saja. Allah mengatakan safar itu adalah berbeban. Nah, kata kuncinya apa nanti yang kita lihat? Ayyama ma'adudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyam ukhra. Maka iddah tadi ya, masa iddah ya, masa hitungannya atau penggantiannya daripada itu. Kalau misalkan dengan syarat marid, kalau 'ala safarin beban, maka ada penggantinya di hari selain syahr Ramadan, selain bulan Ramadan. Kemudian faidatun min ayyam ukhra walladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang sengaja menguatkan ini bahasanya Allah itu sangat indah Pak sebetulnya. Walladzina yutiqunahu, yaitu orang-orang yang mau menguatkan diri atau sengaja menguatkan diri. Misalkan sebetulnya itu memang tidak kuat, memang tidak kuat, akhirnya dia menguatkan dirinya ya mengganti, tapi memang sebetulnya tidak bisa dalam waktu setahun itu ya. Itu fidyah itu kafaroh atau mengganti. Dia itu apa? Tu'amu miskin, dalam keadaan makanan Pak, bukan dalam keadaan uang Pak. Jadi to'am itu memang makanan Pak. It'am masakin itu kan memberikan makan para miskin. Nah itu to'am miskin. Kembali lagi istilah miskin itu adalah orang-orang yang menetap tidak punya pekerjaan Pak, di rumah. Ya sebetulnya ada istilah fakir, al-fuqara, itu lebih kastanya, maaf ya, derajatnya lebih luar biasa di bawah orang miskin. Kalau sekarang orang miskin itu sebetulnya banyak Pak, jadi kan kalau pasar itu Pak, banyak Pak orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau mendapat pekerjaan, misalkan maaf dengan di jalanan itu juga tidak cukup untuk mencukupi hidupnya Pak. Itu banyak Pak. Orang miskin, jadi nayyutikuna walladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Faman tatawa khairan, dan barang siapa yang tatawaan itu sanggup ya, itu ya lebih baik. Wa anta sum khairul lakum, yaitu dengan puasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Dan memang pengertian ini ya tadi ya, safar ya Pak ya, ini kata-kata kuncinya. Dan jadi kalau misalkan, lu kenapa mau mengartikan safar itu dengan beban? Nah, sekarang orang-orang yang berbeban itu siapa saja? Nanti kita sebutkan. Ya, jadi kalau safar itu artinya kan tour, berjalan, ziarah. Artinya secara bahasa itu lelah, letih. Nah ini. Kemudian atau istilahnya yaitu bersinar. Nah tapi ini nanti dilihatkan di ayat yang lain. Nah, kita nanti safar kata kuncinya itu di surat 62 garis miring 5. Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah 62 garis miring 5 kata kunci. Kata kunci untuk arti safar. Kenapa safar? Orang yang berbeban. Waktu bila syaitan rajim, mathalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfar. Di sini ada kata-kata asfar. Asfar itu kata itu juga dari safar. Di situ diartikan asfar apa Pak? Jadi kalau misalkan matul ladin aku melihat Taurat, orang-orang yang membawa, orang-orang Yahudi yang membawa kitab Taurat, kaum Nabi Musa,
Kamathal ladzina hamilut Taurat tsumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak membawanya kamathal himar. Allah menyebut mereka seperti himar. Himar itu keledai. Yahmil asfar, yaitu kalau diartikan asfar itu artinya kitab-kitab, tentunya juga tidak benar. Kalau kitab ya kitab, tapi di sini adalah beban. Jadi seperti keledai yang membawa beban. Mohon maaf ini saya menyampaikan seperti itu. Nah, bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Tentunya bisa itu adalah sangat buruk, sangat jelek lah orang-orang perempuan itu, perempuan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang dolim. Dolim artinya tidak menempatkan apa-apa yang telah Dia Allah berikan kepada manusia pada tempatnya, yaitu tentang sama absor dan akidahnya itu tidak dipakai. 1678 dan surat 7, 179 itu dolim, Pak. Allah jadi membekali pada kita itu sama absor dan akidah, ya, penglihatan, pandangan, cara berpikir, visi, misi, sama, ya, pendengaran. Kalau misalkan dia buta, tentunya pasti bisa mendengar. Tapi dikasih hati, Pak, hati dan mentalitas. Nah, kata kunci yang lain apa, Pak? Safar itu, Pak. Itu 34:19 surat Sabar. 34 surat Sabar 19. Nanti di bab tanya jawab ya. Ini ayat ini saya sampaikan, nanti bisa ditanya jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu rabbana Rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum waja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Faqalu, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, Rabbana ba'id baina asfarina. Ada kata-kata asfar, sama juga dengan di sini 62/5. Asfar itu bukan perjalanan kami. Orang sudah dalam keadaan susah kok, masa dijauhkan perjalanan. Itu kan kalau terjemahan umumnya itu kan mereka, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Jadi kan mau enggak? Milih yang mana? Dekat atau jauh? Ya, tentunya dekat, Pak. Ini berarti kan janganlah, ya Tuhan kami, jauhkanlah perjalanan kami. Kok doanya kan lucu, Pak. Maaf, ini saya mengoreksi, mengevaluasi dari terjemahan ini. Tentunya kan jauhkanlah beban-beban kami. Ini kata kunci ya, kata-kata saksi untuk safar. 34:19. Kemudian masih ada lagi, ada ya surat 18:62. 18:62. Kata kunci, kata saksi. Surat 16:62 surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba. Ada kata safar. Surat Al-Kahfi 62, safar. Itu kalau diartikan di sini masih perjalanan atau merasa letih karena perjalanan. Letih, kata-kata letih. Harusnya letih kan berarti kan apa? Dalam keadaan berbeban, Pak. Letih dalam perjalanan. Nah, ini kan benar bahwa safar itu artinya adalah beban, bukan perjalanan saja.
sesungguhnya kan ini kan satrahada nasoba. Itu beban Pak, bukan perjalanan. Nah, sebetulnya masih banyak ayat yang lain. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang berbeban itu 184 itu siapa saja? Yaitu adalah orang-orang yang tua, lemah. Itu boleh memberikan seperti orang yang sudah tidak kuat untuk puasa Pak. Ada orang tua yang lemah itu, panti jompo kan banyak juga ya. Yang lemah tidak bisa berpuasa karena harus minum obat. Kalau bisa, tidak mungkin bisa puasa. Terus kemudian orang-orang yang bekerja berat, misalkan di bangunan, di tambang atau apalagi ya, yang memang harus hidupnya tiap harinya itu tidak ada libur Pak. Pelaut ya, mungkin ya. Itu yang kerja berat itu ada. Orang-orang yang dalam peperangan Pak, untuk makan saja susah Pak. Hidup di hutan Pak, sendirian kadang Pak, dalam keadaan perang. Kemudian orang ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu ini orang laki-laki. Kalau orang tua tentunya orang laki-laki dan perempuan. Tentunya orang-orang yang hamil tua, itu ibu-ibu harus menyusui anak kan tentunya juga berat Pak. Kecuali tadi itu kunangkit aman tatawa'a. Kalau misalkan masih kuat, ya tidak apa-apa. Masih kuat, tidak apa-apa. Wa antas mukhair lakum. Surat 284 tadi kan saya sampaikan. Itu kalau puasa lebih baik. Ada. Saya itu pernah lihat orang yang kerja sebagai bangunan ya. Itu puasa masih kuat. Becak itu ya, panggul di pasar itu ada, masih puasa ada Pak. Luar biasa Pak. Dipanggul kuli-kuli becak itu masih kuat puasa Pak. Tidak pernah lereng Pak, tidak pernah libur, puasa terus. Nah, tapi di sini kan ada safar, ya kan masih bisa. Allah berikan rukhsah, istilahnya rukhsah itu bahasa Arab, rukhsah itu adalah keringanan. Kemudian siapa saja kalau ibu-ibu, yaitu orang-orang yang haid. Dan tentunya kalau biasa, mana sih ayatnya tentang haid? Gak boleh puasa. Ya tentunya ada disebutkan di sini. Tapi kan dengan pengertian alias safarin surat 2 184 dan ayat berikutnya 185, tentunya memahami. Bukan hanya orang-orang yang dalam perjalanan, tentunya orang-orang haid. Istri saya itu kalau haid itu sakit Pak di awal-awal, karena memang yang merasakan beliau itu sakit Pak. Kalau orang laki-laki kan anak tidak tahu sakitnya orang perempuan, makanya kan ibu-ibu yang lebih tahu sakitnya bagaimana, sampai tidak ada yang sampai tidak kuat sekali, tiduran aja. Nah, tentunya mereka ini adalah yang tidak disebutkan secara langsung. Yang makna dari alas safar itu sangat luas. Dan begitu juga selain puasa tentunya dengan sholat Pak. Orang-orang yang haid, ya orang-orang yang haid atau nifas itu juga alas safarin. Tapi ada pertanyaan, misalkan mana ayatnya menunjukkan bahwa sholat dan yang haid tidak boleh sholat? Ayatnya ada di sini. Alas safarin. Kemudian di surat Al-Baqarah 222, surat ini tentang haid ya. Benar ya? Surat kanan tengah. Surat 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam.
Mereka bertanya, jamak, berarti mereka orang-orang yang bertanya pada Nabi bertanya ya tentunya pada kita. Ayatnya mana ini? Yas'alunaka, betul kan? Iya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa ada. Ada itu apa? Gangguan. Ada itu gangguan, Pak. Jadi ada masalah dalam tubuh. Dan itu adalah sunatullah. Untuk laki-laki ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah haid ya. Ya selalu nakal mahid qul huwa ada. Itu adalah gangguan, bukan penyakit. Ya bisa saja penyakit kalau misalkan ada kista ya, yaitu ya penyakit kista. Fa'tazilun nisa fil mahid, dan jauhi, tidak boleh mendekat bapak-bapak itu yang istrinya haid, tidak boleh. Fa'tazilun nisa fil mahid. Ini kan ayat tentang haid ya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Dan janganlah mendekati istri-istrinya, nisa, perempuan-perempuanmu, hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan jika misalkan sudah tohir, nah, istilah tohir itu berarti apa? Kada boleh sholat, tidak boleh untuk melaksanakan ibadah, termasuk juga ke masjid, haji, ke Masjidil Haram. Ayatnya ada ini di surat 2 dan 2, walaupun tidak secara langsung. Masuk jentrengke ayatnya di tohir, Pak. Syariatnya tohir. Nah, surat 5 garis 6, surat 4 garis 43 itu kan tentang toharoh. Surat 4, 43, terus 5 garis 6 itu kan syaratnya harus tohir, Pak, toharoh dulu. Lah ini kalau perempuan masih dalam keadaan masih ada, ya tidak bisa sholat, Pak. Dan puasa juga dalam keadaan safar, berbeban, sakit, Pak. Ayatnya dia ini surat 2, ya selalu nanganin mahid, ulu adam fantasi sambil mahid, melantak kubruhuna, dan bapak-bapak tidak boleh. Itu penyakit, Pak, kalau berkumpul akan menyebabkan penyakit, misalkan dari kanker rahim bisa menyebabkan seperti itu. Dan itu ada bakteri yang kuman di situ, Pak. Itu penyakit, Pak. Jadi toharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan kalau misalkan sudah toharoh, ya monggo. Faktuhuna, ini bahasanya sangat indah. Datangilah mereka istri-istrimu min haitsu amarakumullah, dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan, yaitu untuk reproduksi, bukan nafsu, Pak. Untuk mencapai keturunan. Faktuhuna min haitsu amarakumullah, apa yang diperintahkan Allah, yaitu tentunya adalah masalah reproduksi untuk berketurunan. Inna wa yuhibbut tawwabina. Nah, di akhir ayat ini juga sangat indah Allah menyatakan bahwa inna wa yuhibbut tawwabina. Allah sangat suka orang-orang yang selalu minta taubat, Pak. Di setiap waktu itu minta taubat. Dan selalu untuk toharoh itu sangat suka, Pak. Ayatnya sangat indah, Pak. Nah, di sini ini sangat berkorelasi ya antara ayat-ayat yang lain, Pak. Kemudian berpuasa yang selanjutnya surat 2, 103, 124 dan 185. Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihil Qur'an. Surat 2, 185. Syahrul Ramadan, bulan yang kelima, bulan ke-9 ya. Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihil Qur'an, ya, diturunkan Al-Qur'an, di mana Al-Quran itu kita linas petunjuk
Ya, bagi siapa? Manusia, Pak. Bukan hanya untuk orang-orang mukmin, orang yang mutakin, tapi juga manusia seluruhnya. Hudan linnas wa bayyinat, sama menyebutkan bayyinat itu adalah bayan lagi baginu yang menjelaskan. Tentunya kita di kajian ini adalah juga saling menerangkan antara ayat-ayat yang lain. Arti bayyinat seperti itu, Pak. Itu penjelas, Pak. Antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Makanya Allah menyebutnya Al-Quran sebagai bayyinat. Jenengan bisa mendengar, pernah mendengar kalau di desa itu Pak Bayan ya? Pak Bayan itu sama dengan penerangan kan? Ya, ini kan dari bahasa Arab. Bayyinat minal huda wal furqan. Bayyinat dari petunjuk itu tadi, dari petunjuk dari huda. Kemudian Al-Quran itu adalah furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-haq dari Allah, yang batil tadi berarti selain daripada Allah. Dengan surat 2147, 360, terus apa lagi? 482 dan ayat-ayat yang lainnya, bahwa Al-Quran beda. Kemudian man syahida minkum syahra. Dan barang siapa yang syahida itu ini ya, saya menyebutnya itu bukan bersaksi. Syahida itu adalah membuktikan diri dengan ilmu. Ya. Man syahida minkum syahra, barang siapa yang telah membuktikan adanya masuk sudah bulan. Nah, tentunya gini Pak, setelah kami pelajari untuk membuat kalender kita ya, kita belajar astronomi. Kita bersama-sama dari yayasan belajar astronomi untuk menentukan. Yang dahulu kita menentukannya yaitu kita bab istilah nisfu Sa'ban, bahwa Sa'ban itu harus 30 hari. Makanya ada tradisi yang dahulu, orang-orang dahulu itu dari istilah nisfu Sa'ban. Ya, setelah diketahui nisfu Sa'ban yang kapan, misalkan sudah ada full moon atau bulan purnama, tinggal nambahkan lagi 15 hari, 16 hari itu tanggal satunya, itu adalah bulan Ramadan. Tetapi kita kembali lagi ingat di surat selanjutnya, yaitu surat 189 tentang hilal, sebelah kanan paling bawah. Yas'alunaka 'anil hilal. Qul hiya mawaqitul apa? Qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Bahwa hilal itu adalah waktu yang ditentukan untuk masalah haji, tentunya juga masalah puasa. Ya, itu adalah awal, Pak. Awal daripada bulan. Itu adalah harus hilal. Hilal itu apa? Bulan sabit. Nah, bulan sabit itu awal. Tentunya kita harus mengetahui, mohon maaf, dengan teknologi kita sudah mengetahui. Saya sering menyampaikan bahwa di aplikasi HP ini sudah ada aplikasi yaitu hilal, kalkulasi hilal. Itu bisa dilihat kapan. Kayaknya untuk pembuatan kalender kita itu berdasarkan dengan, dan setelah pengalaman kita beberapa kali membuat kalender, pada tanggal 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, untuk bisa menentukan bulan haji, Dzulqa'dah, bulan Muharram, Rajab awal-awal itu, bulan Hurum, itu bisa ditentukan lewat HP aplikasi itu, bisa dilihat. Tapi ada beberapa pertanyaan, kapan? Itu juga ada. Setelah dipelajari ternyata
Ya, saya berketentuan dengan mufakat ya dari beberapa ulama astronomi bahwa di Asia Tenggara sudah pernah dikumpulkan beberapa ulama astronomi tahun 1992 di Malaysia, itu dengan disebut MABIM, yaitu kelompok ulama-ulama astronomi, ilmu falak atau ilmu ru'yah hilal, bahwa syarat dari ketentuan hilal itu antara pertama ya, itu harus di ketinggian hilal, tentang hilal itu ya harus 2 derajat. Misalkan ini garis ekuator di bulan di atas. Kalau mau hilal itu adalah kembali pernah saya berbicara masalah astronomi. Jadi bulan di sini matahari sudah turun pas di bawah garis ekuator atau garis cakrawala. Bukan garis ekuator, Pak. Garis cakrawala lah. Ya. Ini harus 2 derajat, Pak. 2 derajat. Ini 2 derajat. Kemudian elongasinya itu 3 derajat. Kemudian dengan yang ketiga yaitu harus istima atau konjungsi waktu bertemunya dengan matahari itu kalau itu 8 jam. Jadi sebelum terjadi hilal atau sebelum terjadinya bulan sabit itu syaratnya itu ada 3, yaitu bulan di atas matahari harus 2 derajat. Elongasinya yaitu misalnya bulan sini matahari itu garis miringnya elongasinya itu 3 derajat. Kemudian ketemunya istima atau nyumun atau istilahnya bahasa mereka itu nyumun, istima, konjungsi itu waktu berjajar seperti ini dalam berjajar sejajar derajatnya itu sebelumnya 8 jam sebelumnya sudah terjadi istima. Nah, makanya dalam ilmu astronomi kapan ditentukannya 1 Muharram? Ada pertanyaan ini. Kok bisa kamu menentukan bulan hijrah itu? Harus di flashback waktu dulu bahwa pernah saatnya 1 Muharram atau tahun baru hijriah itu, yaitu sebelum 8 jam ini sudah terjadi umrah atau penumrah ataupun istilahnya gerhana matahari total atau sebagian. Paham nggak? Entah di negara manapun itu terjadi, misalnya di Amerika atau negara-negara Asia yang lain, itu pernah waktu siang harinya itu terjadi gerhana matahari total atau sebagian, terus kemudian sorenya terlihat bulan sabit, berarti besok malamnya itu sudah tanggal 1 Muharram. Tinggal dilanjutkan lagi hitungannya. Paham? Jadi ternyata kami setelah ngecek dengan teknologi ya di laptop, itu pernah terjadi tahun 19 dulu kita bareng-bareng 19 berapa ya, 1908 atau berapa, bisa buka lagi. Nah ini yang menjadi yang mungkin kajian seperti gini itu tidak disampaikan ya Pak ya. Jadi tentang masalah bab puasanya sangat luas, luar biasa, tentang penanggalan, tentang bab safar seperti ini. Nah, terus kemudian di waktu malam hari Bapak Ibu kita rekan-rekan saudara kita itu sholat tarawih. Bener ya? Sholat tarawih itu gimana? Kalau menurut hadisnya sih Nabi Muhammad belum pernah melaksanakan ya.
Itu ternyata setelah diketahui bahwa itu dilaksanakan pada waktu sahabat Umar, ya, sahabat Umar itu mengajak, menurut riwayat itu Umar bin Khattab ngajak Ubay, sahabat Nabi, jadi imamnya, yaitu untuk pada bulan Ramadan itu mengajak Qiyamul Lail, ya. Di antaranya yaitu mereka mengerjakan sholat di 2/4 malam, berarti setengah malam itu kalau saya menyebutkan seperti ini, Pak. Ini tadi jam 6 ya. Ini jam 18 siang, ini malam kan jam 24. Kemudian ini jam 22, ini jam 02, ini jam 12, kemudian ini jam 9, ini jam 15. Awal malam itu jam 18 ya, maghrib ya. Siang, awal pagi jam 6. Kalau syafaq itu di sini, kalau fajar di sini. Itu dimulai dari di 20. Ini 0 derajat sampai 20 min derajat itu syafaq. Berarti masuk isya antara jam 19 atau 19.15. Kalau fajar itu di antara jam di min 20 derajat sekitar jam 4.45 sampai jam 6 itu. Kemudian jam 6 sampai 9 itu subuh. Jam 12 sampai jam 18 adalah waktu zuhur, dimulai dari tergelincirnya matahari. Ya. Nah, di sini Nabi tidak mengajarkan yang mulai, jadi hanya Umar itu melaksanakannya di malam hari pertengahan. Jadi pertengahan itu berarti 22 sampai 202. Kalau sepertiganya itu antara jam 18 jam 22. Kemudian kalau dari jam 2 sampai jam 4 atau jam 6 itu adalah itu 2/3 malam. Di awal malam itu kan jam 18 di surat Al-Baqarah 187 awal malam, sebelah kanan paling atas. Ukhilal lakum li atasyamu rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Surat Al-Baqarah 187. Ini agak cepat ya, biar konsentrasi gitu kan. Jangan ngantuk. Ukhilal lakum li atasyamu rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum. Telah dihalalkan bagi muslim adalah rafas, umpul. Hunna libasul lakum, mereka istri-istri kamu adalah pakaiannya. Wa antum, dan juga libas. Jadi kita itu tidak boleh mengungkapkan aibnya suami istri. Sama-sama kita itu libas, Pak, saling melindungi. Sama-sama kita pakaian istri kita, istri kita juga pakaian kita, Pak. Itu bahasanya sangat indah, Pak. Alimawanakum kuntum tahtanu nafsakum. Ya, Allah itu tahu kamu sekalian itu ya mengkhianati diri kamu ya karena memang pengen, tapi kan merasa letih setelah puasa. Fataba-alaikum, kemudian Allah mengampuni kamu, wa'afa'antum, dan berikan maaf. Kalau anak basyiruna, maka saat ini adalah sekarang basyiruhuna, berikanlah kabar gembira ataupun berbahagia bersama-sama ke malam hari. Ya, basyir kata balau. Maka perlah apa-apa yang telah diwajibkan pada Allah, yaitu apa? Reproduksi tadi. Wakulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai
Jadi kita boleh makan waktu malam hari jam 18 kita sampai fajar. Hatta yatabayyana lahul khaytul benang hitam ya, di atas benang putih. Maksudnya adalah fajar itu kan gini Pak. Pernah saya sampaikan di grup itu bahwa fajar itu bukan fajar. Mohon maaf kalau sekarang itu saya biasa aplikasi di HP itu ada biasanya jam 4.30 itu padahal masih fajar biasa, masih masuk di ya min 20 tadi. Seharusnya di min 18, masih kurang 2 derajat. Fajar sodik itu min 18. Dia sekitar jam 4.45 gitu. Kalau masih 4.30 itu di min 20. Hingga terlihat itu garis gunung, garis gedung-gedung itu kalau misalnya kita di atas gunung itu terlihat garis-garisnya. Makanya hatta yatabayyana lakumul khaytul, garis ya atau benang hitam di atas benang putih. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad dari garis putih itu. Garis putihnya itu apa ya? Fajar sodik yang menyingsing itu dari antara utara ke selatan. Kita melihatnya ke timur, ya waktu nyingsingnya matahari. Nah, itu lihat garis putihnya itu. Dia terlihat garis gunung atau misalnya gedung itu garis-garis gedungnya seperti itu. Nah, di sini surat 187. Nah, kembali lagi masalah salat tarawih tadi bahwa ternyata itu dilakukan dan itu pun juga dilalui oleh Umar bin Khattab sama Ubay itu dengan tidur kemudian sholat lagi dan masih berselisih paham juga tentang masalah rakaat. Ternyata Umar bin Khattab itu melaksanakannya cuma 18 rakaat. Kalau misalkan 2 rakaat salam juga itu lah istilah tarwih itu dari kata rawaha yurawi, yaitu istirahat. Rawaha yurawihu masdarnya tarwih, jamaknya tarawih, istirahat, karena memang diselingi dengan istirahat. Nah, diambil dari hadis ini yaitu rawaha yurawihu, terus kemudian itu istilahnya istirahat untuk tidur, kemudian sholat, wudhu, ambil wudhu dan tidur. Tidak dilaksanakan langsung seperti halnya rekan-rekan kita itu. Dan kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa kita melaksanakan puasa itu malamnya malah disuruh apa? Tadi surat 187. Menghubungi istri. Kan ayatnya ada. Uhilal lakum yang rafas bilang saat. Ya halalkan. Itu kan kata perintah. Kalau pun melaksanakan qiyamul lail ya juga kembali pada surat 113. Dan ayatnya yang lain juga banyak sih. Itu bukan ayat bulan Ramadan loh Pak. 113 Pak. 113. Laisus sama min ahli kitab ummatun qaimatun. Tidaklah sama orang-orang para ahli kitab itu yang qaim, yang lurus tegak, berpikiran lurus, yang teruna ayatillah, yaitu apa? Menganalisa. Bukan hanya baca saja. Ana al-lail di waktu tengah malam, yaitu jam 22 sampai jam 2. Ya apakah kita melaksanakan Pak? Tidur, enaknya tidur ya Pak ya. Ya enggak apa-apa, tapi kan istilahnya malam, boleh, bagus. Ya, yang turuna ayat tidak anak ya, wahum yasjudun, mereka sujud. Jadi melaksanakan juga ibadah bisa sholat. Tapi juga dalam sholat itu yang memang sangat menyentuh Pak. Kalau kita baca Al-Quran waktu malam hari itu sangat menyentuh.
sangat mencukupi, betul. Surat 73 coba kita dibaca mulai ayat 1 sampai 7. Nah ini sebentar, ini surat 3, 113 itu dibaca sampai 114 ya. Nah, 114 itu surat ahli kitab itu yang kita ikuti kan, yang serah sampaikan itu ya. Kemudian surat 73 ayat 1 sampai 7. Kemudian ayat 20, ayat panjang. Jadi pelaksanaan sholat tarawih itu sebetulnya bukan pelaksanaan yang ini, cuma kan seharusnya tiap hari, pelaksanaannya tiap hari, tidak hanya di bulan Ramadan. Malah seharusnya di bulan Ramadan itu adalah pelaksanaannya adalah kumpul dengan istri keluarga, Pak. Bukan keluar. Nah, surat 3:1 ya. Ya ayyuhal muzammil. Muzammil apa? Ya selimut. Kalau surat 74 Al-Mudaththir itu artinya apa? Al-Mudaththir. Selimut juga? Ya harusnya bukan selimut, Pak. Al-Mudaththir itu adalah yang pakai pakaian yang berselubung itu, Pak. Jubah gitu. Atau jaket yang panjang. Orang-orang di kita kalau malam kan karena dingin ya. Ya pokoknya yang itu berpakaian panjang. Ya Muzammil surat 73. Kemudian surat 732-nya, saya buka surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalilan. Qum itu dirikanlah malam. Jadi perintah Allah itu milai illa qalilan. 73 garis miring 2 ya. Kecuali sedikit. Sedikit apa? Yang melakukan, Pak. Illa qalil, atau pengertiannya sedikit itu ya tadi bisa, misalkan kalau tidak bisa di pertengahan ini, ya mulai sholat maghrib, Pak. Nonton sinetron, Pak. Waduh, kita itu disuruh untuk apa? Mendirikan malam itu jika baca Quran, Pak. Nanti ayatnya apa ya? Saya tuh tidak pernah nonton TV, Pak. Nah ini kan kita mendirikan malam itu juga untuk ibadah. Ya. Kemudian 73:4-nya 73 garis miring 4 auzid alaihi waratil Qur'an dan tartila, kan atau ditambahkan di atasnya, atau di atasnya itu berarti kan 2/3-nya sebelum subuh gitu loh, Pak, sebelum fajar. Karena di Indonesia subuh, padahal karena subuh itu pagi. Subuh khair, bahasa Arabnya subuh khair, selamat pagi. Ahlan. Kalau fajar itu kan ya itu, kita sholat fajar di waktu subuh, tapi sebetulnya kan fajar. Auzid alaihi waratil Qur'an, dan tartilkanlah Quran. Tartil itu adalah sinambungan, baca pelan-pelan sampai meresap dalam hati. Karena di ayat berikutnya surat 73 garis miring 5, inna sanulqi 'alaika qawlan sakila, bahwa kami akan menyampaikan kepada kamu perkataan yang sakil, yang berat. Al-Quran adalah sangat berat, Pak. Berat dalam pengertian. Jadi kan kajian di sini berat, kan? Berat, sakit, berat, ngantuk, Pak. Orang lucu nih belas. Wayate sampe ini wakai ini nganti mumet ya. 735 ya betul ini ya. Tapi kalau malam jenengan, Pak, membaca, menganalisa, itu perasaan di hati, Pak. Betul, Pak. Nanti ayatnya yang ada ya. Itu jadi kan sebenarnya memang berat. Belum berat dalam pengamalannya, Pak. 73 garis miring. Pelaksanaannya sangat berat. Dengan di sini udah
memahami aja susah. Nah, kemudian surat ya, ayat berikutnya yang ayat 6, inna nasyiatal lail hiya asyaddu wa akam qila. Sesungguhnya wujud malam lebih sangat kedudukannya, lebih khusyuk, lebih fokus, Pak. Malam itu luar biasa, Pak. Ojo nonton sinetron, Pak. Sinetron apa-apa tapi ojo kebablasan terus-menerus. Tapi ya ada bersambungnya itu loh, Pak. Pinter, Pak. Nah, inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'a. Sesungguhnya lebih kokoh tentang wat'a itu yang dikatakan wa aqwam qila. Ya, lebih kokoh asyaddu wat'a wa aqwam qila. Sangat lebih meresap gitu loh, Pak. Lebih berkesan dalam hati gitu loh, Pak. Daripada siang hari, Pak. Karena di surat ini 73/7 ayat terakhir yang saya sampaikan, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya waktu malam seperti kita ini sekarang ini sabhan itu gerakan motor. Subhanallah itu Allah Maha gerakan. Sabhan tawila, kita kan bergerak moving sana kemari, itu kan waktu siang hari. Sampai kita baca Quran itu kan susah, Pak. Untuk dzikir pada Allah waktu siang hari susah. Waktunya cuma malam hari, Pak. Jenengan cobalah, jenengan dzikir dengan ayat dibaca bolak-balik, artinya dipahami, kemudian antum semuanya, Bapak Ibu semuanya sholat dengan ayat itu yang jenengan baca. Nyantol di sini, Pak. Nyantol di sini. Istilahnya itu kan tartil itu situ. Pelan-pelan dibaca, kemudian dipahami, setelah pahami, kemudian dihafal, diingat. Zikir itu kan artinya dipahami, diteliti, dianalisa, kemudian diingat-ingat. Bahasa Inggris memorize, dimasukkan dalam sini, terus untuk kita sholat dibaca, meresap sini, nyantol, Pak. Apalagi waktu siang harinya untuk dzikir itu dibolak-balik di sehari itu, jenengan satu hari. Hidup kita setahun, kalau am sanah ya, tadi pengertian am dan sanah. Kalau am itu adalah 936 ya. 937. Kalau sama itu di surat 936-nya. Ini tahun musim. Satu tahun musim itu 365 hari. Jenengan kasih 365 hari, masa tidak bisa hafalkan 365 ayat? Nah, sulit karena jarang malam untuk tadi. Ya ini koreksi saya juga. Hanya para sahabat itu banyak yang menghafal Quran karena ya malamnya itu qumil laila. Surat 73/2 tadi, ya Ibnu Katsir qumil laila. Mendirikan malam. Kalau sama itu tadi kan 936 itu tahun Hijriah yang kita buat. Ini tahun musim, pakai penanggalan Masehi. Kalau sana itu 365, ada 344 hari. Tapi jarak antara 360. Tapi kan ada pelanggaran. Innaman nasuna jadat bil kufur. 9 atau berarti 37 adalah mengundurkan yang seharusnya diberitakan Allah pakai penanggalan Hijriah, tapi malah pakai penanggalan musim. Itu pernah sejarah berfikir adalah kekafiran. 937 itu pakai am. Nah, tapi akhirus sana. Nah, kalau misalkan anak-anak di pondok pesantren atau madrasah itu akhirus sana, akhirus sana adalah tahun pelajaran. Nah, bulan Ramadan itu libur, tidak kembali pada orang tuanya. Kadang kalau misalkan madrasah umum mengadakan pesantren kilat ya, di bulan Ramadan.
Ini sebetulnya banyak Pak, ini belum berhubungan dengan yang lain ya, surat 7320. Tetapi secara global ini saya sampaikan ayat-ayatnya, nanti bisa didiskusikan ya. Oke, monggo saya akhiri karena waktu sebetulnya nanti harusnya mulai jam 8, tapi rekan-rekan itu kan mulainya jam berapa tadi? Jam 8 seperempat ya. Jadi ke awal-awalnya itu jangan dibiasakan jam 10 jam 8 itu hadir di kajian itu juga bisa dihadiri tepat waktu. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Mohon maaf jika pun ada yang saya sampaikan itu salah, itulah dari kami. Kalau misalnya itu benar dari Allah yang hak yang batil selain daripada Allah. Nasrullah wa fath qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.